Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan membuat flowchart dan program bahasa lagi dengan persoalan yang berbeda. Seperti pada soal nomor 8, aku akan menghitung pembayaran listrik PLN seperti yang sudah tercantum di soal nomor 8 ini. Oke, aku akan buat flowchartnya dengan aplikasi Raptor. Nah, di sini aku akan menggunakan penambahan, yaitu menggunakan loop. Bagian loop pada bagian percabangan ini, aku akan mengetiknya yaitu golongan jika kurang dari kurang dari 2. Nah, pada bagian input aku kasih di sini. Aku akan masukkan golongannya terlebih dahulu. Input golongan. Di sini kita ketik golongan saja. Nah, sudah. Nah, jadi apa fungsi loop ini? Fungsi loop ini adalah bila user menginput angka selain 1 atau 2, maka ia akan menyuruh user untuk menginput kembali golongan itu. Nah, sampai user memilih golongan yang benar. Nah, maka itu adalah fungsi loop yang aku tambahkan di sini. Nah, setelah itu pada bagian percabangannya, aku tambahkan input di sini untuk memasukkan pemakaiannya. Masukkan pemakaian listrik. Pemakaian listrik. KWH. Nah, pada bagian ini kita ketik pemakaian lagi. Sudah, setelah itu aku buat percabangan lagi di sini. Nah, di sini apakah aku ketik golongan sama dengan 1 pada percabangannya, aku berikan proses itu dengan menggunakan rumus baik di sini untuk menentukan bayarnya listrik ke PLN. Di sini kita menggunakan rumus ini, itu 100 dikali dengan tarif. Nah, keliru. Nah, kita tentukan tarifnya terlebih dahulu. Nomor 8. Sudah, di sini juga tentukan tarifnya, yaitu tarif 2000. Setelah itu kita gunakan percabangan lagi di sini untuk menghitung pemakaiannya. Nah, di sini pemakaian kurang dari 100. Untuk percabangannya, kita tentukan bayarnya
yaitu dikarenakan pembayaran di bawah 100 itu, maka pembayarannya di set minimum tetap 100. Jadi semisal pemakaiannya 70, maka bayarnya itu tetap untuk 100 kWh. Dikarenakan pada soal tadi dijelaskan bahwa pembayaran minimum itu 100 kWh. Nah, maka kita menggunakan rumus ini. Tarif. Nah, untuk pembagian now kita gunakan percabangan lagi. Kita gunakan ini apakah pemakaian lebih dari 1000. Nah, untuk percabangan ya, kita gunakan rumus ini untuk menghitung pembayarannya, itu pemakaian dikalikan dengan tarif dikalikan dengan 1,1 berarti adalah tambahan 10% bila pemakaian lebih dari 1000 kWh. Untuk yang tidak ada, seperti biasa, pemakaian dikalikan dengan tarif saja. Nah, setelahnya kita berikan output di sini, yaitu plot. Gunakan untuk hasil atau jumlah pembayaran yang harus kita bayar. Bayar. Nah, selesai. Ini adalah flowchartnya. Sekarang aku akan coba. Nah, seperti ini dia. Misal aku menulis 3, maka dia akan menyuruh user untuk menginput kembali. Nah, maka ini adalah fungsi dari loop ini. Setelah itu aku memasukkan golongan semisal 2 lah. Masukkan pemakaian listrik bila di bawah 100 seperti 10. Nah, maka dia akan menuju ke sini. Pembayarannya maka akan tetap 100 meskipun pemakaiannya 10. Nah, di sini terlihat total pembayaran listrik adalah 200. Semisal aku gunakan golongan 1. Nah, pemakaian listrik lebih dari 1000 kWh, semisal 1200. Di sini ada typo ternyata. Satu dengan jumlah masukan pemakaiannya lebih dari 1000. Nah, maka mereka akan ditambahkan nilai 10% bila pemakaiannya itu lebih dari 1000. Nah, jadi ini flowchartnya. Sekarang aku akan buat program bahasa C. Yang pertama aku start new project. Berikan nama pada filenya nomor 9 semisalnya. Ini sesuka hati kalian, bisa untuk menamakan filenya. Di sini kita klik file, klik new, lalu klik source code. Hal yang pertama aku lakukan adalah mengketik include stdio.h. Setelah itu aku menggunakan integer seperti biasa.
kurung buka untuk memulai program. Nah, pada bagian ini pertama kita masukkan dulu variabelnya ya. Golongan pemakaian. Nah, untuk yang tarif dan bayar aku menggunakan load bayar tarif. Nah, pada bagian untuk input golongan aku akan menggunakan perulangan, yaitu D. Aku printf masukkan golongan 1 dan 2. Scanf. Seperti biasa, setelah kita printf pasti diikuti dengan scanf. Tidak selalu, tapi biasanya. Golongan, ya benar. Jangan lupa di sini tambah tanda dan terus di sini ketik golongan. Setelah itu aku gunakan if, perintah if untuk golongan kurang dari 1 dan tanda ini merupakan dan golongan lebih dari 2. Printf ini merupakan gimana jika kita memasukkan golongan selain 1 dan 2, maka sistem akan menampilkan kalimat ini, yaitu golongan tidak tersedia. Golongan tidak tersedia. Golongan hanya tersedia 1 dan 2. Silakan pilih salah satu. Jangan lupa kasih tanda ini. Nah, untuk while-nya, nah kita di sini kurang tutup terlebih dahulu. Lalu di sini kita kurang tutup juga. While golongan kurang dari 1, golongan lebih dari 2. Nah, seperti ini. Setelah itu aku akan menggunakan printf untuk memasukkan pemakaiannya. Nah, sudah. Setelah itu jangan lupa scanf karena akan menggunakan integer ya, seperti biasa menggunakan huruf D. Di sini pemakaian. Jangan lupa kasih tanda dan terlebih dahulu. Nah, sudah. Setelah itu kita gunakan perintah if lagi. Apabila golongan 1
tarifnya. Nah, kita tutup, terus gunakan perintah else, membuka. Tarif Rp2.000. Nah, seperti ini. Jadi ini perintahnya. Setelah itu kita gunakan if lagi untuk sebagai percabangan pemakaiannya. Pemakaian kurang dari 100. Maka di sini kita ketik bayar 100 dikalikan dengan tarif. Nah, LC setelah itu kita gunakan if lagi. Di sini kita ketik pemakaian lebih dari 1000, maka bayar pemakaian dikalikan dengan tarif dikalikan dengan 1.1 dikalikan dari 10%. Aku mengkonversinya ke desimal. Setelah itu aku gunakan else lagi. Bagian ini kita klik bayar sama dengan pemakaian. Jika pemakaiannya kurang dari 1000, maka akan menampilkan maka harganya cuma dihitung pemakaian dikali dengan tarif saja. Seperti itu. Sekarang yang terakhir kita gunakan perintah printf. Jadi untuk menentukan sebagai hasil perhitungan pembayaran listrik persen titik 0 F. Nah, gini, jangan lupa tanda ini. Di sini kita ketik bayar. Nah, sudah. Jangan lupa di akhir kasih tanda titik koma. Untuk yang terakhir ketik return 0. Nah, sudah. Jadi ini programnya. Coba aku akan mengeceknya apakah ada error. Oh, aku lupa nge-save-nya. Nomor 7. Nah, nomor 8. Nah, jadi ini programnya. Coba aku akan mengeceknya. Nah,
Ada banyak error ternyata. Nah, coba aku cek. Nah, Jenny. Nah, aku masukkan golongannya terlebih dahulu. Misal aku gunakan 3 ya, atau min 2. Nah, kita semisal 3 atau 4. Nah, maka sistem akan menyuruh kita menginput ulang kembali. Kalau semisal kita pilih 1, kita langsung disuruh masukkan pemakaiannya, semisal 1120. Wanjay. Oh, ada kesalahan di sini. Nah, gini. Jika aku memasukkan angka yang salah, maka aku akan disuruh memasukkan golongannya lagi. Semisal aku masukkan golongannya 2. Terus masukkan pemakaiannya, semisal 300 kWh. Nah, jadi ini adalah total pembayaran yang harus dibayarkan. Nah, jadi itu adalah sistem dari flowchart-nya dan program bahasa C. Jadi sudah. Oke, aku sangat terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.